Assalamualaikum Mang. Eh, Gini Mang, ini saya dapat sebuah artikel nih kan. Artikel ini juga sudah banyak beredar, tapi mudah-mudahan ini benar karena eh, apa ya, informasinya ya gimana ya? Kayaknya mantap sih ini. Dan mungkin Mang Adun udah baca dan sudah memahami artikel ini kan. Dan ini kalau menurut pemahaman saya, setelah saya baca ini kan saya pahami, berarti nanti setelah 22 November 2025 wallet Pi kita itu bisa terhubung dengan rekening bank yang telah menyelesaikan persyaratan standar ISO 20022. Berarti kan nanti setelah tanggal 22 November kan semua bank-bank harus menyelesaikan standar ISO 20022. Sementara Pi Network sudah memenuhi syarat tersebut. Termasuk kita para pioner, wallet kita sudah memenuhi standar ISO 20022. Berarti kalau menurut pemahaman saya, setelah saya memahami artikel ini, berarti nanti setelah 22 November, kita bisa, para pioner, bisa menggunakan koin Pi kita untuk bertransaksi lintas negara ataupun memfiatkan koin Pi kita ke mata uang negara kita masing-masing. Seperti yang ada di ekosistem di Pi Browser itu di World Bank Pi ya. Itu kalau kita telusuri di situ ada menu-menu kita untuk memfiatkan, menukarkan koin Pi ke mata uang negara masing-masing. Dan di World Bank Pi itu bahkan itu kalau kita telusuri secara mendalam di situ Amazon sudah memajang-majang produk di situ seperti umpama elektronik laptop dan lain-lain di situ. Berarti apakah ini merupakan sinyal baik bagi para pioner? Setelah 22 November ya intinya para pioner sudah bebaslah menggunakan koin Pi-nya. Apakah begitu, Mang? Kira-kira, Mang. Mohon penjelasannya, Mang. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ini saya udah beberapa hari sih ya. Emang kebetulan juga pengen bahas soal yang lagi rame ini. Itu ya hubungannya dengan ISO 20022, terus KFS, perbankan. Tapi sudah ada beberapa artikel yang memang sempat saya pantau seperti itu. Dari sekian banyak artikel, nanti akan coba saya ulas ya, tentunya dalam bentuk video dan saya bagikan ke pioner seperti itu. Itu pandangannya nanti seperti apa. Saya sekarang ya belum bisa karena emang masih ada dalam kesibukan ya. Tuh, tapi nanti kalau udah santai ini pasti saya bahas soal ini ya. Itu juga karena ada obrolan dari Pak Rudi langsung. Jadi nanti kita akan OTW-kan sama-sama, obrolkan sama-sama seperti apa pandangannya gitu kan, mengenai ekosistem, terus mengenai istilahnya keberlanjutan koin Pi, itu hubungannya dengan perbankan. Itu nanti kita akan sama-sama lihat setelah kita sama-sama juga bahas yang ada di artikel yang dibagikan oleh banyak pioner ya. Tapi ada kita juga nanti di sana, saya sempat simak itu, memahami betul bagaimana sistem ISO 2022 ini hubungannya dengan perbankan. Di situ nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi, nah setelah kita uraikan, setelah kita bahas, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Nanti akan coba kita sama-sama bahas ya, Pak Rudi. Karena saat ini ya saya masih belum fokus lah. Nah, ya, makasih atas tambahan informasinya Pak Rudi.
Ya Mang. Oke Mang, kita tunggu info-info terbaru dan penjelasannya Mang. Oke, terima kasih. Oke, pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi sedikit tadi ngobrol bareng sama Pak Rudi ya, seperti itu ya, karena Mang Adun belakangan ini lagi aktif ya di Facebook, itu Facebook Pro ya, itu intinya ngonten di Facebook lah, belajar ya, karena udah 3 tahun Mang Adun selama di YouTube itu off dulu Facebook ya, dan baru ada semingguan lebih sudah ya, 10 harian lah baru aktif lagi di Facebook. Jadi kebagi-bagi waktunya seperti itu. Nah, di video kali ini ya, Mang Adun hanya ingin mengabarkan kepada pioner soal ini yang pertama. Yang kedua ya, menjawab yang tadi Pak Rudi sempat pertanyakan. Ada Mang Adun tangkap istilah World Bank di sana ya. Kita tahu untuk saat ini juga soal ekosistem di P-Browser itu belum update di core team ya. Itu jadi kita tunggu sama-sama. Kalau misalkan memang sudah terverifikasi atau terchecklist verifikasi, nah itu baru ya, gitu loh. Jadi kalau sekarang ya belum bisa. Itu yang pertama. Dan yang kedua soal hubungannya dengan perbankan ya, itu Mang Adun rasa ya prosesnya masih butuh waktu yang cukup lama kalau di Indonesia ya. Karena apa? Karena kalau misalkan di beberapa negara lain mungkin sudah oke, tapi Mang Adun perhatikan di informasi perbankan di kita, nggak tahu nih, jujur Mang Adun bukan orang perbankan ya, apakah sudah ada yang update perbankan kita itu memenuhi syarat ISO 20022 atau belum? Karena kan kabarnya kalau nggak update ke situ perbankan tradisional maka akan tertinggal, atau bahasanya sampai dinonaktifkan atau nggak aktif dan sebagainya ya. Entah ya, Mang Adun bukan orang perbankan, makanya Mang Adun ingin ngobrolkan bersama pioner di sini ya. Itu yang kedua ya. Karena apa? Karena logika Mang Adun, menurut Mang Adun pribadi ya, perbankan tradisional untuk beberapa tahun ke depan mungkin masih cukup ya, berpotensi untuk digunakan ke masyarakat luas, khususnya yang awam digital. Oke, karena apa? Karena untuk saat ini kita Mang Adun pribadi belum update ya, apakah bank mana yang sudah masuk di ISO, Mang Adun nggak tahu ya. Jadi kalau buat pioner yang barangkali ada yang orang perbankan nih di sini, kasih bocoran dong, boleh ya. Nah, terus yang soal keberlanjutannya nanti tanggal 22 November ya, kita sama-sama tunggu ya. Karena apa? Mang Adun yakin di sini semua pioner udah banyak yang update soal ini ya. Jadi yang ketiga, Mang Adun ingin mengajak pioner untuk ngobrol bareng di kolom komentar ya, gitu loh, soal perkembangan yang satu ini nih, gitu ya. Bolehlah Mang Adun mention nih, ada Pak Lazardo, terus juga ada siapa lagi, Pak Denny Setiawan ya, terus Pak Glory, banyak pioner-pioner yang tidak bisa Mang Adun sebutkan satu persatu yang sepertinya update selalu nih di informasi Planet Network ya, gitu loh. Jadi khususnya di Planet Network, maksudnya umumnya di dunia digital. Oke, kita akan ngobrol ya di kolom komentar. Nah, seperti biasa, khusus di video kali ini nanti akan Mang Adun angkat semua kolom komentar ya yang masuk di sesi lestari ya, balas komentar dari atau baca komentar dari. Oke, khusus ya untuk di video ini, karena kita akan mengobrolkan lebih jauh soal ini bareng-bareng bersama semua pioner yang tergabung di channel Mang Adun ya, khususnya yang menyimak video ini. Silahkan berkomentar bagaimana menurut pioner nih perkembangan soal ISO, Planet Network dengan perbankan dengan sebagainya. Karena kalau dulu itu memang sudah ada ya, Amazon Pay itu sebetulnya
pedagang yang masuk di Amazon itu adalah pioner ya gitu loh. Tapi kalau skala Amazon Pay-nya ini menurut informasi yang pernah Mang Adun update seperti itu. Kalau skala Amazon yang apa ya utuh lah perusahaan Amazon itu sendiri Mang Adun belum update ya. Tapi dulu memang pernah ada seorang pedagang dari Cina kalau nggak salah ya, itu menggunakan Pay untuk bertransaksi seperti itu ya. Itu jadi silahkan buat pioner dimanapun berada siapapun itu ya, monggo dipersilahkan untuk sama-sama ya memberikan informasi tambahan, sama-sama saling ngobrol-ngobrol. Yang mau saja, yang mau nyimak-nyimak saja tidak apa-apa ya. Oke, nanti kita akan bahas di sesi Lestari, akan bacakan semua komentar yang masuk di video ini ya. Lalu kita akan obrolkan kembali seperti apa sih ISO itu, bagaimana sih perkembangannya dengan perbankan itu kan, karena itu erat hubungannya menurut obrolan Mang Adun dengan Pak Herdi ya dari Bontang kalau tidak salah. Itu Mang Adun sempat ngobrol sampai 3 jam ya. Itu erat hubungannya dengan CBDC. Nah ya, karena apa? Karena Mang Adun juga tadi update di Facebook ya, di Facebook itu ada bahas-bahas soal redenominasi ya kan. Nah terus ada yang adalah ya pokoknya ya teman Facebook Mang Adun yang mempertanyakan soal itu ya. Ya karena kan apa? Karena ya kalau menurut Mang Adun ya itu sih nanti kan itu redenominasi kan ya itu. Jadi Mang Adun ingin fokuskan dulu ya ke beberapa poin ini ya, khususnya pada tanggal 22 nanti apakah akan ada ledakan yang betul-betul merubah itu kan era digital saat ini, itu gebrakan dari PBB kah atau dari mana kah, dari ISO dan sebagainya ya. Oke ya, itu Mang Adun coba kasihkan clue kepada pioners ya, jadi supaya pioners bisa menambahkan ya atau ngobrol-ngobrol bareng-bareng di kolom komentar. Nanti Mang Adun bacakan ya di waktu senggang. Oke, di sesi Lestari seperti itu aja, silahkan ya. Jadi kalau misalkan ada yang update informasi soal ini ya monggo untuk berbagi di kolom komentar informasinya seperti apa yang didapatkan oleh pioner ya. Nanti akan Mang Adun sampaikan ke pioner yang lain juga. Karena apa? Karena kan kadang pioner tuh kalau misalkan menyimak ya, misalkan dari awal-awal yang baru upload Mang Adun video, terus baru misalkan yang ada 100 yang nonton, nah itu kan kesininya ribuan kan. Nah itu nggak sempet baca komentar yang lama-lama nonton tuh ya. Jadi nanti supaya kita bahas sama-sama, misalkan Mang saya dapat informasi dari sumber A begini, Mang dari sana begini, nah kita coba bahas ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan gaskan lagi khusus ya ini di sesi Lestari. Ntar kita ya akan sama-sama ngobrol, baca dulu. Udah lama juga sih Mang Adun ya nggak update nggak baca. Karena apa? Karena ya itu mau pertanyaan soal validator, mau pertanyaan soal prasasa andi atau koin Pay yang hilang, semua sudah dibahas ya itu di video-video sebelumnya. Jadi ya silahkan dicek aja, dicari-cari di channel YouTube Mang Adun, itu semua sudah dibahas. Oke ya itu. Jadi ini yang paling baru yang akan nanti Mang Adun update ya komentar-komentarnya khusus di video ini. Oke, thank you ya. Sehat selalu buat semua pioner dimanapun berada, panjang umur, berkah, selamat dalam setiap urusannya, lancar rezeki dan awet muda juga, amin ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Thank you, bye bye.